jaga puasa tersebut agar puasa kita benar-benar mendapatkan pahala. Laksanakan apa yang termasuk yang disunnahkan oleh Nabi. Misalkan ya, ada 3 perkara yang disunnahkan. Pertama, misalkan ta'jilul fitri, yakni bersegera berbuka. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, hindari perkataan-perkataan kotor. Ini termasuk hal-hal yang disunnahkan. Jadi kalau apabila waktunya kita berbuka, jangan kita tunggu sholat maghrib dulu misalkan lalu berbuka. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, sebelum kita sholat, maka hendaklah kita berbuka terlebih dahulu. Ya, ta'jilul fitri artinya bersegera berbuka. Jangan kita tunggu, nanti saja katanya bukanya habis sholat maghrib misalkan. Ya, tetapi yang disunnahkan Nabi berbuka dulu, entah itu minum dulu. Ya, kalau sunnah Nabi itu memakan beberapa butir kurma, ya, 3 butir kurma dengan minum air. Beliau buka, kemudian sholat maghrib. Jadi jangan kita lalaikan, ya. Karena waktu berbuka itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu doanya mustajab, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ya, maka apabila kita hendak berbuka, kumpulkan sanak saudara kita, anak-anak kita berkumpul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa tersebut pada saat itu tidak ditolak doa orang yang berpuasa, karena doa orang berpuasa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terdolimi. Ya, itu doanya diijabah. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat dolim, menganiaya orang lain. Karena apabila orang yang teraniaya tersebut berdoa kepada Allah, niscaya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita orang-orang yang berpuasa. Makanya para sahabat, ya, ada sahabat Nabi ketika akan berbuka puasa tersebut, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian istrinya, berkumpul buka bersama, dan sebelum itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa, apa tujuan yang dia maksud, disitulah kita doa kita terserah. Apa minta kita, apa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mikirkan makan ini, makan itu, ya, tapi kita di waktu itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga puasa kita agar benar-benar mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian tujuan kita bertakwa, tujuan kita puasa tersebut agar kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi tujuan kita berpuasa ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita juga untuk mengalahkan hawa nafsu kita, ya.
mengalahkan hawa nafsu kita. Karena kalau nafsu itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun terkecuali dengan rasa haus dan dahaga. Di dalam suatu riwayat pernah, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah bertanya kepada akal tersebut, "Siapakah aku?" kata Allah. Dijawab oleh akal, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu," kata akal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiadalah aku menciptakan makhluk seperti engkau, semulia engkau." Ya, jadi kepada akal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, kemudian Allah bertanya kepada akal, "Siapa aku?" Dijawab oleh akal bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, ketika Allah menciptakan nafsu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapakah aku?" kata Allah kepada nafsu tersebut. Dijawab oleh nafsu bahwa engkau adalah engkau, aku adalah aku, kata nafsu tersebut. Maka nafsu tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Kemudian diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu tersebut. Lalu apa jawabannya? Jawaban nafsu tersebut apa? Kata Allah, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Dijawab oleh nafsu, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku," kata nafsu tersebut. Lalu Allah berikan hukuman kepada nafsu dengan rasa haus dan dahaga, dengan rasa lapar. Ya, akhirnya apa? Nafsu menyerah. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapakah aku?" maka nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Maka puasa ini untuk menundukkan hawa nafsu kita yang berada di dalam diri kita ini, ya, yakni agar kita benar-benar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendapatkan tingkatan orang-orang yang berpuasa itu tingkatan orang-orang sholihin, ya. Karena tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan. Yakni yang pertama tingkatan orang awam, kemudian yang kedua tingkatan orang yang khusus, kemudian yang ketiga orang yang lebih khusus lagi. Ya, ini. Kalau orang awam, yakni puasa mereka hanya makan dan minum, itu bagi orang awam. Ya, mereka puasanya tersebut hanyalah menahan makan dan minum. Namun bagi puasa orang yang khusus, selain menahan lapar, selain menahan haus, ia menahan dari perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor, agar puasanya benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu 5 hal, yakni seperti dusta, berbuat ghibah, ya, itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasanya tetap sah, tetapi kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijaga dari perkataan dusta, dijaga dari perkataan-perkataan kotor, yakni seperti menjelek-jelekan orang lain misalkan, kemudian berbuat ghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Lain halnya dengan tingkatan yang lebih khusus lagi, yakni ini
adalah tingkatan puasanya para nabi dan para solihin. Selain sudah menjaga hal-hal tersebut, mereka mempunyai semangat yang